Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keseharian Sulika Eka. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang punya 2 orang anak gadis yang tinggal di rumah kapling. Nah teman-teman, hari ini aktivitasku mau geser-geser barang yang ada di dalam rumah. Nah ini tuh di ruangan tengah, ruangan multifungsi. Ini aku pengen ngerubah suasana ya teman-teman, biar nggak bosen gitu. Nah, yang pertama aku rubah atau aku geser di sini tuh bivet teman-teman ya. Ini bivetnya tuh nggak terlalu besar dan ini bukan bivet jati ya, yang untuk bivetnya ini cuman apa ya? Barangnya tuh berat banget. Ini aku dorong dengan kakak Puspa itu kayak susah geser gitu loh teman-teman ya. Nah, kebetulan Pak Su juga belum datang. Pak Su tuh dinas malam. Ini jam 9 pagi ya teman-teman. Dan ini yang pertama aku geser bivetnya dulu. Nah, bivet ini tuh sebenarnya bukan kayu jati asli ya teman-teman, tapi tuh berat banget. Jadi gesernya tuh kayak susah, kayak seret gitu ya, berat banget, bener-bener berat. Nah, ini aku geser dengan kakak tuh kayak yang ngos-ngosan kayak ini sambil ketawa ngekek teman-teman ya, karena dorong nggak bisa-bisa itu sambil ketawa ngekek bareng kakak itu. Jadi kalau kita ketawa itu tenaganya semakin berkurang malahan ya. Tapi ya gimana, itu kan nggak disengaja. Akhirnya nyampe juga sesuai dengan keinginan saya, tapi ternyata menghadapnya itu salah karena bivet ini tuh bisa depan belakang itu bisa dipakai semua ya teman-teman ya. Kalau yang depannya itu ada rak-raknya gitu, kalau yang belakangnya itu kayak pintu nutup tapi nggak bisa dibuka kayak gitu ya. Jadi ini tuh biasanya bivet yang untuk kayak kasir-kasir kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi depannya itu polos gitu. Nah, aku pakainya yang polos karena nanti di sini ada meja kerja Pak Su. Aku pindah di sebelah sini, kemarin deket pintu samping, tapi sekarang aku pindah ke sini. Nah, sebenarnya ini tuh menurut aku belum nyaman ya di posisi seperti ini, karena di belakang bivet itu bagian ruangan yang catnya hijau itu ruangannya kecil. Nah, di situ tuh aku untuk menaruh motor ya teman-teman, karena memang dapurnya itu sempit. Akhirnya ruang tamu yang harusnya ruang tamu kita pakai untuk menyimpan motor, dan ruang tamunya pindah ya di bagian tengah ini. Jadi aku sebutnya itu ruangan serbaguna atau multifungsi. Karena di sini tuh ada meja kursi ruang tamu, ada meja kursi makan, ada juga meja kerja Pak Su, dan ada juga lantai sedikit ya. Maksudnya tuh ada tempat sedikit samping kursi itu yang bisa kita gelar karpet gitu buat nonton TV atau bersantai-santai. Dan alhamdulillah Pak Su udah nyampe rumah. Akhirnya aku tuh minta dibantuin Pak Su untuk dorong meja kerja Pak Su. Nah, untuk meja kerja Pak Su ini modelnya kayak meja kantor, bukan kayaknya, emang ini meja kantor ya teman-teman. Alhamdulillah waktu itu aku beli di mebel sebelah. Memang ini belinya second, tapi kayunya tuh kayu model zaman dulu, jadi bener-bener jati yang bagus gitu ya, nggak kropos, nggak apa, kerendam banjir pun tuh aman. Tapi beratnya itu bener-bener luar biasa. Ini tuh sampai aku kayak kesusahan gitu ya. Nah, akhirnya nyampe juga. Nah, Pak Supun setuju untuk mejanya itu ditaruh di sebelah depan bivet yang tadi itu ya teman-teman. Akhirnya ya udah kita geser ke situ. Nanti kalau kita bosen ya kita rubah-rubah lagi. Memang tempatnya ya seperti ini. Rumah saya tuh nggak begitu luas, makanya di ruang tengah ini nggak ada sekatan apapun. Kita los aja karena memang luas bangunan rumah saya ini sekitar 80 meter persegi. Jadi ya udahlah, kita tata-tata sebisa mungkin ya teman-teman. Nah, itu Pak Su pulang itu udah bawa sarapan, karena kalau jaga malam atau dinas malam itu dapat jatah makannya itu pagi teman-teman. Kalau malam itu di bagian tukang masak di tempat kerjanya tuh nggak ada, jadi masaknya tuh habis subuh. Jadi jam 7 Pak Su keluar dari ruangan itu baru ngambil nasi, dan nggak dimakan di sana, Pak Su selalu bawa pulang. Nah, kakak sama dedek itu kalau ayahnya bawa makanan apapun
Dia itu kayak seneng banget gitu disuapin. Pak Sunya tuh juga seneng nyuapin anaknya. Kadang kalau itu suka manggilin anaknya lagi di tidur atau di teras gitu, suka dipanggilin, diajakin makan. Nah itu menurut aku ya udahlah, mungkin itu kebahagiaan tersendiri ya buat seorang ayah dan anak. Terus memang ayahnya tuh dari anak-anak masih bayi tuh emang sering banget nyuapin ya. Dia tuh seneng gitu nyuapin anaknya, ngomong kayak gitu ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak tuh biar begitu jadi deket sama orang tua ya teman-teman ya. Nah, di sini aku lanjut beres-beresin dulu di meja kerja Pak Su. Di sini aku tuh taruh foto keluarga. Aku tuh untuk di dinding itu belum pernah nempel-nempel kayak poster-poster gitu ya teman-teman, karena aku merasa catnya itu belum pas banget. Jadi aku nggak mau untuk dindingnya itu banyak bolong-bolong paku. Dan di sini aku masih mikir, bingung mau aku tata kemana lagi meja ruang tamu atau kursinya. Di sini tuh aku masih mikir mundar-mandir sampai aku tuh duduk mau bagaimana seperti ini ya. Nah akhirnya aku menemukan, akhirnya yang tadinya buat meja kerja Pak Su, aku tuker dengan meja kursi ruang tamu. Dan di sini pun aku putar-putar biar nggak menghalangi jalan mau ke dapur ya, karena memang di belakang saya itu ada meja kursi makan. Jadinya di sini tuh aku tarik sana tarik sini. Ya beginilah ya teman-teman, kalau ruang tanpa sekat itu kita tuh bingungnya menata ya, tapi enaknya kelihatan luas, kelihatan lebih besar. Nah, di sini kakak itu naruh kursi di sini, ternyata mau ke dapur nggak bisa lewat. Akhirnya digeser lagi dan kursinya itu berhadapan ya teman-teman. Kursi yang panjang satu, yang kecil-kecil dua, terus yang satunya lagi aku taruh di deket meja kerja Pak Su, karena memang meja ruang tamu ini kursinya itu ada 3 yang kecil, yang panjangnya satu ya, jadinya ada 4. Nah, terus di sini kakak udah mulai nyapu bawah-bawahnya. Biasanya tuh kalau habis dibongkar itu pasti dari bawah yang kolong-kolong tadi tuh banyak tersimpan kotor-kotoran ya teman-teman. Jadi mulai gercep dibersih-bersihkan. Dan aku juga mulai beres-beresin barang-barang yang menurut aku apa ya, bukan kurang sih, maksudnya yang udah nggak bermanfaat itu aku pinggir-pinggirin, yang kayak toples kosong udah nggak ada isinya, bekas kerupuk aku mau simpan. Nah di sini ada bola kemarin Dede Atar waktu tahun baru di sini juga aku simpannya di bivet yang aku geser, tapi yang ngadepnya ke tempat parkir motor ya teman-teman, karena di situ ada rak-raknya, aku masukin ke dalamnya. Buat teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, saya ucapkan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, mungkin yang ada teman-teman yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya dan selalu terjaga kesehatannya. Amin, amin. Nah, alhamdulillah teman-teman, di sini aku menata ruangan tipis-tipis lah ya, nggak terlalu total gitu. Yang penting aku tuh nggak bosan dengan suasananya. Nah, ini suasana tempat kerja Pak Su sementara seperti ini. Nanti tuh rencananya aku pengen bikin sekatan supaya motor itu nggak terlihat di situ ya teman-teman. Jadi ngerusak pemandangan mata gitu ya. Nah, di sini aku letakkan tensi. Nah, tensi darah itu ada 2 ya. Pak Su tuh punya 2 teman-teman. Yang ini memakai air raksa dan aku nggak bisa. Nah, ini yang bisa Pak Su. Jadi kalau Pak Su tuh menggunakan yang air raksa, tapi kadang-kadang kalau itu pakai yang tensi elektrik. Nah, kalau yang elektrik itu aku bisa. Karena kalau yang pakai air raksa ini harus sekolah dulu ya teman-teman, jadi ada ilmunya.
Dan Pak Su juga melayani tensi darah, cek gula darah, cek kolesterol, dan cek asam urat. Dan aku taruh juga hiasan-hiasan seperti bunga akrilik imitasi dan tanaman hias, tanaman hidup ya teman-teman. Di situ juga ada foto keluarga. Nah, untuk bagian laci bawah itu juga tempat alat-alat medis Pak Su. Aku taruhnya tuh di laci-laci supaya terlihat rapi dan nggak berantakan. Dan kalau Pak Su mencari itu lebih gampang ya teman-teman. Jadi ada di satu tempat, nggak susah untuk mencarinya. Dan aku merapihkan juga di sini tuh kertas untuk pemeriksaan ya, atau kartu pemeriksaan cek kesehatan gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau rapihkan. Nah, ini kertasnya tuh tertera biasa kayak di tempat klinik-klinik lain. Di sini kayak ada nama, umur, terus yang mau dicek itu apa gitu ya. Di sini tuh udah tertera lengkap, jadi nanti Pak Sutu tinggal ambil, makanya aku rapihkan di atas meja biar nggak berantakan juga. Nah, ini merapihnya sampai begini aja ya teman-teman sementara, karena memang ya begini aja, belum 100% gitu ya, karena Pak Su juga masih terikat di kerjaan. Nah, aku mau siap-siap dulu karena Pak Su udah ngajak mau berangkat ke Kerawang antar Kakak Puspa. Nah, di sini aku tadi juga selesai mandi, Kakak Puspa juga selesai mandi, Pak Su juga udah mandi. Kita mau siap-siap. Nah, kita tuh mau naik kendaraan motor ya teman-teman, karena di sini kita mau nganter kakak bawa motor ke Kerawang. Karena kuliahnya itu agak jauh dari tempat adik saya atau tantenya. Kemarin tuh pakai motor tantenya, dan sedangkan tantenya juga punya anak ya. Jadi kalau pagi tuh Kakak Puspa sebelum berangkat tuh nganter ponakan dulu langsung berangkat ke kampus. Nah, ini karena motornya udah ada, jadi kita sambil ngawal kakak biar tahu jalan, nanti kalau lagi pengen pulang kampung ke Bekasi, kakak biar apal ya jalannya. Dan ini macet. Oh iya, kita juga nanti mau nginep semalam ya teman-teman. Ini Dedek di rumah, aku titipin tetangga karena memang nanti pulangnya itu hanya berdua dengan Pak Su. Jadi kan nggak muat kalau naik motor bertiga. Nah teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Nanti ketemu lagi saat saya udah nyampe di tempat adik saya teman-teman ya. Tunggu video berikutnya. Semoga konten-konten aku ini bisa bermanfaat dan menjadi hiburan teman-teman semua. Ambil sisi positifnya dan jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.